Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 kabupaten kota. NTT saat ini dipimpin oleh Gubernur Victor Bongtilo Laiskodat dan wakilnya Joseph Naisoe sejak tahun 2018. Jumlah penduduk di Provinsi NTT saat ini sebanyak 4.683.827 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Menurut berbagai standar ekonomi di Provinsi NTT ini lebih rendah daripada rata-rata di Indonesia, dengan tingginya inflasi 15% dan pengangguran 30%. Sebesar 50,37% angka pekerja di Nusa Tenggara Timur di bidang pertanian. Sejak kepemimpinan Gubernur Victor Bongtilo Laiskodat di tahun 2019, program TJPS menjadi program unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Program ini sangat tepat tidak saja bagi pemenuhan kebutuhan pangan manusia, tetapi juga bagi produksi bahan baku pakan bagi pengembangan peternakan di NTT. Biasanya petani hanya menanam jagung dalam setahun sekali mengikuti musim penghujan. Namun program TJPS ini mendongkrak petani untuk bisa menanam lebih dari satu kali. Ketidakmampuan petani menyediakan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan alsintan sudah berlangsung sangat lama dan tidak ada upaya pemerintah untuk merubah kebiasaan tradisional itu. Dengan menerapkan sistem budidaya tanam jagung yang lebih modern menggunakan inovasi dan teknologi budidaya dengan dukungan pembiayaan yang memadai. Padahal salah satu faktor yang paling menentukan dalam peningkatan produksi tanam jagung adalah ketersediaan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen. Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan tagline Tanam Jagung Panen Sapi atau TJPS yang dikembangkan dengan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Program Tanam Jagung Panen Sapi merupakan program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diluncurkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sejak tahun 2019 dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas ternak, dan pendapatan petani. Tanam Jagung Panen Sapi merupakan program pertanian terintegrasi antara tanaman pangan dengan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan pola kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Program TJPS berlandaskan pada ternak berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan sumber pendapatan penting bagi petani. Sedangkan jagung merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar petani di NTT. Implementasi model inovasi jagung sapi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas jagung menjadi 5 ton per hektar per kakak, sehingga kelebihan produksi dapat dijual untuk membeli ternak sapi dan olehnya petani dapat memiliki ternak sapi sendiri, di mana keadaan saat ini sapi yang dipelihara petani adalah milik pihak ketiga dengan bagi hasil yang belum menguntungkan bagi petani. Perawatan dan pemupukan dilakukan oleh petani sendiri dan dibimbing oleh tenaga pendamping lapangan dengan berpedoman pada panduan teknik budidaya yang disiapkan oleh pengelola program TJPS. Setiap kelompok tani didampingi oleh tenaga pendamping desa yang dibiayai dari program TJPS dan tenaga penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di desa-desa.
Produksi jagung petani dapat mencapai 3,6 sampai 5,2 ton per hektar dari target 5 ton per hektar. Tanaman jagung sebagai sumber karbohidrat bagi kebutuhan manusia dan ternak adalah jenis tanaman pangan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat NTT. Tanaman jagung juga mudah dibudidayakan dan dapat tumbuh di seluruh wilayah NTT. Pada tahun 2021, luas tanam jagung di NTT mencapai lebih kurang 305.000 hektar dengan total produksi sekitar 735.000 ton atau rata-rata produksi 2,4 ton per hektar. Produktivitas jagung di NTT tergolong rendah jika dibandingkan dengan produktivitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,9 ton per hektar. Untuk kelancaran pelaksanaan program TJPS, maka pemerintah memanfaatkan tenaga-tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, pendamping lapangan TJPS dibantu anggota TNI Polri, Babinsa dan Babinkam Timnas untuk melakukan berbagai tahapan di atas sekaligus melakukan pelatihan dan pendampingan selama proses pratanam hingga pemasaran hasil. Sarana produksi yang disediakan dalam program TJPS adalah benih jagung hibrida dengan kapasitas produksi minimal 7 ton per hektar, pupuk, obat-obatan, pengolahan tanah, sarana pratanam dan pasca panen, serta tenaga pendamping lapangan. Pembiayaan sarana produksi memanfaatkan skema kredit merdeka dari Bank NTT dan skema dana kur dari Himpunan Bank Himbara Wilayah NTT. Seluruh kebutuhan sarana produksi disediakan oleh perusahaan pembeli hasil jagung atau off-taker dengan jenis dan spesifikasi sarana produksi ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil produksi jagung petani dibeli oleh off-taker dengan harga yang berlaku pada saat pembelian dan tidak melampaui batas harga terendah yang telah disepakati. Pendapatan petani dari hasil penjualan jagung disisihkan 30% untuk menyediakan ternak, baik itu ternak unggas berupa ayam atau itik, ternak kecil berupa babi atau kambing, dan ternak besar atau sapi. Untuk mencapai standar produksi 7 ton per hektar, petani memanfaatkan sarana produksi yang ada dengan jangkauan sebaran lokasi di seluruh wilayah NTT. Sasaran produksi 7 ton per hektar adalah cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat karena semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan. Karena itu dibutuhkan kerja kolaborasi dengan melibatkan berbagai stakeholder untuk menjamin semua arahan dan desain dalam program TJPS dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu pendekatan kolaboratif adalah dengan konsep pentahelix. Kolaborasi pentahelix atau multi pihak melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersinergi dalam satu kesatuan gerak untuk melipat gandakan input sebagai kekuatan besar yang memiliki daya ungkit dalam menggerakkan pengelolaan sumber daya lokal. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, melalui penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi, teknologi, serta pelatihan dan pendampingan. Dalam model kolaborasi pentahelix diperlukan peran dari masing-masing aktor dalam berkontribusi berdasarkan tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah akademisi. Peran akademisi dalam hal ini Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian BPTP NTT menyiapkan model pertanian terintegrasi atau integrated farming system khususnya jagung dengan ternak. Kajian penggunaan benih unggul, penggunaan jenis dan dosis pupuk, pola tanam, dan formulasi pakan ternak.
Ada juga Universitas Nusa Cendana Kupang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan dan kuliah kerja nyata mahasiswa. Yang kedua adalah dunia usaha. Dunia usaha berperan menyediakan kebutuhan masyarakat yang dapat membantu pencapaian tujuan dari program TJPS. Dunia usaha yang terlibat dalam program ini adalah lembaga jasa keuangan untuk menyediakan bantuan modal kerja berupa sarana produksi melalui kredit Merdeka Bank NTT dan dana kur dari kelompok bank himbara termasuk lembaga penjamin atau asuransi untuk meringankan risiko kegagalan panen akibat force majeure. Dunia usaha lainnya yang terlibat adalah perusahaan pembeli hasil jagung atau off-taker yang berperan untuk menyediakan sarana produksi dan pengumpulan seluruh hasil jagung masyarakat dengan harga yang berlaku pada saat pembelian, termasuk kesepakatan batas harga terendah. Yang ketiga adalah komunitas. Peran komunitas sebagai akselerator dalam program TJPS. Berbagai komunitas dapat menjadi operator lapangan dalam memelihara sekaligus memberikan masukan atas implementasi program. Yang berikut adalah pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas keseluruhan program TJPS dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan juga evaluasi. Dan juga yang terakhir adalah media. Dalam program TJPS, peran media baik media massa maupun media sosial ikut berpengaruh bagi penyebaran informasi terkait perkembangan program. Dampak positif media sebagai penyalur informasi dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani untuk mempromosikan produksinya dalam waktu yang relatif cepat. Dampak yang diharapkan dari program TJPS adalah terjadi peningkatan produktivitas jagung menjadi 7 ton per hektar, meningkatnya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi petani, terjadi perubahan cara pikir atau mindset masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal, meningkatnya luas tambah tanam, meningkatnya pendapatan petani, meningkatnya produktivitas tenaga kerja perdesaan, dan memberikan kontribusi dalam pembentukan PDRB dan pertumbuhan ekonomi daerah.